بسم الله مولانا اهتدينا ونحمده على Salam. Wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli ibadihi ajma'in wa sanna jami'i tabi'in wa tabi'i tabi'in man tabi'ahum bi ihsanin la yamutuna ila arwahil aimatil arba'atil mujtahidin wal bitin wal ulama'il amilin wal fuqal muhaddithin wal qurmasirin wa ahli ta'atika jama'in wa sanna jami'i sayyidatina sufiyah aina ma kan masyarqil ardi la magharibil khassa jami'a uli tis'ah وصولهم وفر شيخ الناصبين المجمع أحسن الأرواح أولياء هذه البلدة من شيخ هذه الأقاصة جميع أولياء وعلماء هذه القرية منهم بوالي كمنeng وزوجة mbah wali selangrong وزوجته وبوالي kedua زوجة mbah Sentana وزوجة mbah Munadi وزوجته وسيد منير وmbah سيد منير وزوجته والشيخ حسن أشعري وزوجة mbah عارف وزوجته mbah ميزان وزوجة mbah إبراهيم وزوجة mbah علي وزوجته صلى الله على الشيخ حسن وصلى الله على الشيخ Abdul Wahab wa zawjini Radu wa ibn Masya Ali Murtada wa zawjini Amirnya wa jami' auladihim minhum Syekh Ahmad Zaid wa Syekh Abdul Rahman wa Syekh Maimun wa Syekh Khadijah wa Syekh Aisyah Sanillah arwah Syekh Badar wa jami' auladih Kiai Ali Bakir wa Kiai Haji Muhammad Badar wa Nyai Hajjah Zainab wa Nyai Hajjah Halimatu Sa'di wa Nyai Hajjah wa Rabbi Abdul Adam wa sanillah arwah Syekh Ahmad Jufri wa jami' auladih Syekh Ahmad Baidawi Waki Hamzah Ahmad wa Nyai Humaida wa Nyai Khalila wa usunil arwahim Kiai Masyadi wa Kiai wa Nyai Salma wa Kiai Amsar Zalik wa Abdullah bin Tahir wa Nyai Radiyah wa Kiai Mahmud bin Jufri wa Kiai Bakir wa usunil arwahi Nyai Muhsin wa zawjatihi Nyai Halimatu Sa'diyah wa banihi Kiai Ahmad Suhaim wa jami' auladih Mas Ahmad Baidawi wa Mas Ahmad Jufri wa usunil arwahi ma Kiai Idris wa ibni Kiai Mutamakin wa Nyai Asiyah wa Mas Badrul Huda wa Mas Abdul Rahman wa Nyai wa Nisir Farati wa Nengkun wa jami' masyayikh wa masyayikh wa masu'ulihim wa masyayikh tasibin al-majma'in Sallallahu azhar wa zawjatahi wa jami' auladihim dan Kiai Akhir wa Kiai Makki wa sallallahu arwahi Kiai Muhammad Murtada wa zawjini jami' auladihima Kiai Awar Sadiq wa zawjati Aisyah wa Kiai Mujahid Saifuddin wa Neng Hajjah Maryam wa sallallahu arwahi Kiai Hasan Bisri bin Hafid wa ibnihi Mas'ad Abdik Azhari wa usulihim wa furum syaikhihim wa tumtazibin al-majma' ila arwahi walidina lidikum khasawatna wa anwatul muslimin amma wa jami' syaikhina wa syaikhina wa sallallahu arwahi al-imam Abdul Rahim bin Ahmad al-Qadhi وصول وفرم الشيخ أن الله دعشم رحمة المغفرة لدرجاتهم في الجنة يعيد علينا وعلى المسلم بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم والآخرة وعلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم لهم الفاتحة Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'du qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa ada alaina min barakatihi amin. Meneruskan kajian kitab Daqaiqul Akhbar. Summa qala moko kari-kari ngendikan sapa Allah Gusti Allah ya Israil hu Israil khud ngalapo sira hu ing maut ing pati pokot salat tuka moko teman-teman nguasaaken sapa ingsun ka ing sira alih ngatasi maut Pakola mongko jawab sapa si Israil ilahi itu pangeran ingsun biayi kuatin kelan dindi kekuatan akhudhu ngalap sapa ingsun ing maut ing pati fa inna mongko sedune maut iku azamul luwih agung minni tenimbang saking ingsun fa mongko keparing sapa ing Israil sapa Allah Gusti Allah
kuwatan ing kekuatan. Tuma akhadha moko kari-kari ngalap sapa si Israil hu ing maut, pasakana moko anteng apa si maut biyadi ing dalem tangane, ing dalem kekuasaan utawa tangane Israil. Faqala moko ngucap sapa al mautu mati, ya Rabbi, do pangeran ingsun, idzan kula aturi ngidini panjenengan limaring ingsun hatta unadia hingga bengok-bengok ngumumaken sapa ingsun. Bengok nyuwara utawa ngumumaken sapa ingsun wis samawati ing dalem pitung langit marotan kelawan ambalan saambalan ae. Fa'adzina moko ngidini sapa Allahu Gusti Allah lahu maring maut, panada moko bengok semaut, ya bi ala sadi kelawan luwe dukur-dukure suarane maut. Bengok ngene, ana utawi ingsun iku al mautu mati, alladzi kang ufarriku kang apa misaken sapa ingsun baina kulli habibin ing dalem antarane saben-saben wong kang jijiten cintai, saling mencintai. Habib bisa mana mencintai atau dicintai. Ana utawi ingsun iku al mautu pati alladzi kang ufarriku kang misahaken sapa ingsun baina zaujin dalem antarane bojo wa zaujati lan bojo wadon. Wa ana utawi ingsun iku al mautu pati alladzi kang ufarriku kang misahaken sapa ingsun bainal banati dalem antarane anak-anak wedok wal ummahati lan pira-pira ibu. Wa ana utawi ingsun iku al mautu pati alladzi kang ufarriku kang misaken sapa ingsun bainal akhin dalem antarane dulur lanang wal akhwat, ya lanang pira-pira dulur wedok. Wa ana utawi ingsun iku al mautu pati alladzi kang akhroba, ya kang apa iku lho ya lek afroko kang berarti ya lek afroko iku mangke ngono alladzi afroko baina kulli habib, alladzi berarti lek ufariku ya ingsun, ya ngono ae, ya berarti lek gawe afroko kang misaken apa alladzi, ya berarti anal mautu alladzi afraqa kang misaken walladzi baina kulli habibin. Anal mautu alladzi afraqa baina zauji wa zaujah. Wa anal maut alladzi afraqa bainal banat wal ummahat. Lagi afraqa. Iki alladzi anune. Wa anal maut alladzi afraqa kang misaken apa alladzi bainal akhi wal akhwat. Wa anal maut alladzi akhroba. Nah. Wa ana utawi ingsun kal mautu mati alladzi kang akhroba kang nyuwungaken sapa alladzi adwaro ing pira-pira kampung wal kusura pira-pira istana. Wa ana utawi ingsun iku al mautu mati alladzi kang amaro kang rameaken walladzi al kubura ing pira-pira kuburan. Wa ana utawi ingsun iku al mautu mati alladzi kang ya atlaba ya, kang nyupri sapa alladzi kuming sira kabeh wa darakalan nututi sapa alladzi kuming sira kabeh. Walau kuntum lan senajan ono sapa sira kabeh ono iku fi burujin ing dalem pira-pira benteng musayyadatin kang kokoh. Walayab kolan ora apa keri sapa makhlukun makhluk illa yadzuku angin nyicipi sapa makhluk ni ingsun. Ini sudah cerita tentang kematian ya. Cerita tentang kematian adalah cerita sesuatu yang bukan basa-basi. Ya. Sesuatu yang bukan ijtihadi. Ya. Ijtihad kan mesti ada khilaf. Ya. Tentang apa saja, ya. Rokokan, khilaf. Tentang aurat perempuan, khilaf. Karena itu masalah ijtihadi. Ya. Tentang diperbolehkan jamak yang sebelum mencapai marhalaten itu ya ijtihadi. Ya, tentang mengusap kepala itu ijtihadi. Tapi kalau masalah maut
Kematian itu bukan ijtihad, adalah sesuatu yang pasti. Siapapun kita, ya, apapun status sosial kita, setinggi apapun nasab kita, sealim apapun kita, ya, sekuat apapun kita, ya pasti itu mati. Kemarin kan sudah diceritakan, ketika kematian itu dibuka tabirnya, malaikat disuruh menyaksikan semuanya itu pingsan. Ya, akhirnya para malaikat bertanya, ya Allah, apakah engkau menciptakan makhluk yang lebih agung daripada kematian ini? Jawabannya Allah kan diplomasi, ana khalaqtu ana a'dhamu faqad yadzuku kullu khalqin min. Aku yang menjadikan, tentunya aku yang lebih agung. Tapi pasti setiap yang hidup itu akan merasakan kematian. Nah, terus ini summa qala Allah ya Israil khudhu. Kemudian Allah berfirman, wahai Israil, ambil itu kematian. Faqad salatuka alaihi. Maka aku telah memberi mandat, memberi mandat kepada kamu untuk menguasai itu kematian. Jadi malaikat Israil itu satu bukti ketauhidan kita, ilmu dalam usuluddin, bahwa semua yang ada di alam semesta ini sama sekali tidak mempunyai daya dan kekuatan tanpa itu seizin Allah. Kita kan sudah tahu bagaimana malaikat Israil diciptakan oleh Allah dengan yang begitu besar, begitu kuat. Tapi ketika Allah menyerahkan kematian itu kepada Israil, Israil berkata, faqala ilahi bi ayyi quwwatin akhudhu fa innahu a'dhamu minni. Maka berkata Israil, wahai Tuhanku, dengan kekuatan yang mana aku akan mengambil kematian itu? Sesungguhnya kematian itu lebih besar daripada aku. Ya, malaikat Israil yang sudah sangat besar diceritakan kemarin, andaikan air seluruh dunia ini dari laut dan sungai yang ada di bumi ini, di alam semesta ini, disiramkan, disok di atas kepalanya Israil, setetes pun tidak akan jatuh ke bumi. Kita sudah tidak bisa membayangkan seberapa besar makhluknya Allah yang namanya malaikat Israil. Tapi bagaimana ketika beliau dipasrai oleh Allah untuk menguasai kematian, diberi mandat untuk memegang itu kematian, beliau masih bertanya, wahai Tuhan, dengan kekuatan yang mana aku akan mengambil? Padahal kematian itu lebih besar daripada diri. Karena Israil sendiri nanti akan mengalami mati. Beliau itu malaikat si pembunuh, penjagal. Tapi nanti juga terbunuh oleh maut itu sendiri. Senjata makan Tuhan. Ya orang ngading ini kan kurang seneng ya. Gak ilmiah. Ya, gak ilmiah. Wes mati, wes percuma. Ya. Sangat ilmiah. Wong Rasulullah itu kan begitu. Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal. Orang yang cerdas itu adalah orang yang selalu introspeksi diri dan selalu beramal, ya, guna untuk dipersiapkan untuk menghadapi kematian. Itu. Kok bisa ini ndak ilmiah itu? Enggak cerdas berarti orang. Fa'atahullahu quwwatan tsumma akhadahu fasakana fi yadi. Baru Allah memberi kekuatan kepada Israil.
Kemudian Israel mengambil kematian itu. Dan kematian itu tenang ada dalam genggaman malaikat Israel. Ya, Allah itu kan punya sifat al-mumit yang mematikan. Hakikatnya yang mematikan adalah Allah, bukan Israel. Israel tidak punya kekuatan. Ya. Nah, cuma khalifah, wakil-wakilnya Allah. Ya. Namanya Allah itu maha besar, maha kuasa. Ya terserah Allah. Ya, mau menata alam semesta ini terserah Allah. Ya, dengan menciptakan malaikat, menciptakan manusia. Karena apa? Loh, kok harus ada malaikat, kok harus ada manusia? Itu adalah sarana untuk menunjukkan sifat kudrohnya Allah, kekuasaan Allah, kekuatan Allah. Kalau tidak ada ini ya tidak bisa. Ya nyatanya, kok ada malaikat Israel, Allah bisa sendiri. Itu untuk menunjukkan kalau Israel itu tidak bisa mematikan seseorang tanpa seizin Allah. Kalau tidak ada Israel kan tidak bisa. Terus kalau ada anak manusia yang dimatikan, bagaimana Allah akan menunjukkan sifatnya al-mumit, al-muhyi yang menghidupkan. Ya, al-mu'ti yang memberi rezeki, memberi kekuatan. Itu semuanya Allah. Kalau tidak ada diciptakan ini, bagaimana manusia bisa menyaksikan sifat-sifatnya Allah? Ya. Loh, makanya semua yang ada dalam semesta itu ada sifat-sifatnya Allah. Melihat langit ada sifatnya Allah. Ya, keindahan. Ya, al-musawwir Allah itu yang mencetak semua itu. Ya. Makanya dalam Al-Qur'an Rabbana innana sami'na munadiya yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Ya. Wahai Tuhanku, sebenarnya aku selalu mendengar, ya, innana sami'na munadiya, sudah mendengar, ya, munadian, seruan-seruan, ya, an aminu bi rabbikum fa amanna. Ini semua alam semesta ini sebenarnya menyeru kita untuk berpikir, untuk selalu iman kepada Allah. Karena di situ apa? Terpapar, terpanjang asma-asma Allah. Al-Khaliq, Al-Musawwir, Al-Bari, ya, semua itu. Ya, dia tentunya dengan pandangan basirah, pandangan hati. Kalau tidak ada pandangan hati ya nggak bisa. Ya. Loh, kenapa saya sendiri tidak pernah berpikir itu ya? Karena ya apa? Kaifa yusyrikul qalbu kata hikam. Suarul akwani muntabi'atun fi armir hati. Ya. Bagaimana hati seseorang itu akan terang benderang imannya. Ya. Yang mana suarul akwan. Ya, potret-potret bentuk daripada dunia itu telah melekat dalam hatinya. Jadi tutupi ini, ya, ditutupi duit, ya, ditutupi pengaruh, ditutupi mobil, ditutupi semacam-macam. Suarul akwan, ya, ditutupi wanita, itu suarul akwan ada dalam hati kita. Sehingga apa? Nur yang dititipkan dalam hati kita, keimanan itu tertabrak ini. Jadi ketika kita melihat alam semesta, ya enggak sampai berpikir yang semacam itu. Karena apa? Yang tergambar ya yang sudah yang dipikirkan. Oh, ini endang. Ya endang itu yang dipikirkan. Ya, enggak bisa tembus ke sana. Ini mobil yang dipikirkan oh ini pabrik yang dipikirkan, Pak. Kaifa yusyirkul qawlu suwarul aqwani muntabi'atun fi mir'ah. Maka fayarhalu ilallahu wa huwa mukabbalun bisahwa. Bagaimana hati itu akan berangkat menuju Allah, sedangkan dia diikat oleh syahwat-syahwatnya.
Kita syahwat pingin niko, macam-macam yang kita ingini. Jadi tidak bisa berangkat sampai ke Allah. Tidak bisa mikir, lihat apapun tidak terpatri di hatinya. Ingat Allah, tapi ingat yang dibayang. Lah, itu suarul akwan itu namanya. Ya saya sendiri juga begitu ya. Yang bisa menghilangkan semua itu adalah Allah. Makanya kita harus ya selalu mendekatkan diri kepada, selalu merasa lemah hina di hadapan Allah. Nah ini fasakana fi yadi faqala al maut ya rabbi idzan li hatta unadiya fis samawati marratan. Maka maut tadi berkata, wahai Tuhanku, berilah izin kepadaku sehingga aku bisa bersuara keras, memberi pengumuman. Ya, di atas langit tuh di dalam langit tuh 7 langit 1 kali saja. Itu kematian. Kematian itu tidak bisa berbuat dengan dirinya sendiri tanpa seizin Allah. Nah, Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum la ta'khudhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa fil ard man dzal ladzi yashfa'u indahu illa bi'il. Tidak bisa. Akhirnya bagaimana? Fa'adzina lahu. Maka Allah memberi izin kepada kematian untuk memberi pengumuman. Fanada bi'ala sautihi. Maka kematian tadi mengumandangkan ya, pengumuman tadi dengan suara yang sangat keras. Ya. Anal mautul ladzi afraqa baina kulli habibin. Aku adalah kematian ya, yang akan memisahkan antara setiap orang yang saling kasih orang cinta sayang kepada anaknya, anaknya sayang kepada orang tuanya, terpaksa suatu saat harus suami istri saling mencintai sehidup semati, tapi suatu saat juga harus ya apa mau sehidup semati? Ya enggak, aku sih enom rabi maneh ya, alasannya biar ibadah dapat 70 rakaat. Ya intinya juga tidak kuat juga lah gitu ya. Ya. Setiap ada cintai ya, cinta kepada hewan piaraan pasti akan ditinggalkan. Saling mencintai, sana guru dengan santri ya, suami istri anak saudara. Wa anal mautul ladzi afraqa bainaz zauji waz zaujah. Ana adalah kematian yang suatu saat akan memisahkan antara pasangan suami istri. Tak peduli. Ya. Oh masih muda ini, cantik luar biasa. Ya. Ini Miss Indonesia, enggak ada. Ya. Enggak ada eman. Udah waktunya. Ya. Secantik apapun, seganteng apapun, kalau sudah mati enggak ada yang mau. Ya. Dulu nih Ardila itu, wah semua penggemar. Ya, coba mati didiamkan selama 5 hari. Penggemar suruh dekat itu. Mau apa enggak? Menakutkan akan berubah. Nah, tentunya kita berpikir bagaimana hebatnya roh ini, bagaimana Allah menciptakan roh itu. Ya. Bisa menjaga daging dan seluruhnya ini tidak bisa membusuk. Tapi kalau sudah dicabut nyawa itu kok bisa membusuk. Ya. Itu pengawet super top itu. Ya. Wanal maut di pengumumannya. Alladzi afraqa bainal banat wal ummahat.
Aku adalah kematian yang akan memisahkan antara anak perempuan dan ibu-ibunya, termasuk anak laki-laki dan anak ibu-ibunya. Tapi di sini biasanya anak perempuan dengan ibu itu apa ya? Kasih sayangnya luar biasa, kedekatannya luar biasa. Ya. Terus orang jahiliyah itu nggak senang. Ya. Padahal makanya Rasulullah itu menunjukkan kedekatannya, kecintaannya kepada Sayyidah Fatimah. Orang-orang yang tidak peduli dengan keturunan perempuan itu lupa dengan membaca Al-Quran di surat Kahfi itu. Ya, waktu itu loh ada seorang laki anak yang main-main dibunuh oleh Nabiullah itu. Ya, apa itu? Lupa saya di ayatnya itu. Kan akhirnya ya wa amal gulamu apa wa amal apa itu yang dibunuh itu loh. Terus Allah memgantikan akrobaruhma itu. Apa? Ada yang hafal itu? Adapun katanya, kenapa engkau membunuh anak yang tidak punya dosa, katanya Nabi. Ya. Sudah jangan tanya, kamu tadi sudah tak bilang. Kalau ikut aku jangan tak. Oh iya saya keliru. Kalau satu kali tanya lagi sudah pisah, tinggalan saya. Ya, akhirnya kan ada apa, jidar tembok yang miring itu akhirnya di situ waktu itu bertamu minta minum aja enggak ada yang ngasih. Medit semua, akhil orang kampung Bayan. Kok ada temboknya orang di rumah itu doyong oleh Nabi Khidir itu diperbaiki, dibongkar diperbaiki. Padahal minta minum saja tidak dikasih. Nabi Musa jengkel. Kita ini gimana? Ini orangnya semuanya bakil. Anda ini gimana? Minta minum aja tidak boleh. Jangan kasih makan. Kok ini temboknya orang miring mau doyong mau roboh kok diperbaiki. Woi sudah, kamu sudah tidak kuat sama saya. Ya. Ya, akhirnya diceritakan masalah perahu yang dibocori. Ya. Sebenarnya itu melindungi. Kan melindungi. Karena apa? Di depan ada kelompok daripada seorang raja zalim yang akan mengambil setiap perahu yang bagus. Ya. Padahal Nabi Musa dan Nabi Isa waktu itu naik perahu itu tanpa bayar. Semuanya bayar karena Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Orang yang mau perahu tidak mau. Seperti kiai kan sekarang. Oh sudah tidak usah bayar. Kok malah dibocori? Itu Nabi Musa kan masuk akal Nabi Musa. Kita di sini numpang sudah tidak bayar. Kamu malah dirusak perahunya. Ya. Iku sing dilakoni Gus Dur. Ya. Modelnya di situ kayak rusak membuat orang tapi di depan akhirnya kita tahu kebenaran. Ya. Ternyata setelah tahu bahwa nanti kalau bocor ya enggak diambil. Berarti selamat kan? Ya. Nah, terus ada kan orang anak dibunuh itu ya. Dibunuh Fa'arada rabbuhu ayyubdilahuma itu minhu ayyubdilahuma minhu apa? Zakat atau akrobaruhma gitu kan ya. Ini anak yang saya bunuh, ini kalau besar nanti jadi kufur, bahaya pada orang tua. Katanya Nabi, akhirnya orang tuanya itu diberi ganti oleh Allah hamil lagi dan melahirkan seorang perempuan akrobaruhma. Ya, karena apa? Anak perempuan itu rasa sayangnya kepada orang tua sangat luar biasa. Ternyata apa? Allah menakdirkan kalau tidak salah 70 nabi apa 70.000 nabi lahir dari rahim seorang putri ini. Ya.
Kata siapa putus tidak bisa nyafaati kalau dari kutub perempuan? Itu kan ngarang-ngarang sendiri. Ya, istilah nasab saja dalam kafaat atau apa itu pun masih hilaf. Karena apa? Itu masalah ijtihad kok kayak mententeng itu loh. Ya. Ya saya aneh sekarang. Jangan doktrinan gitulah. Itu masalah ijtihad. Ya. Itu kenyataan dalam Al-Qur'an itu, ya. Ya. Fa arada rabbuhuma ayyubdilahu khairan minhu zakata wa aqrabaru. Ya. Akhirnya dari perempuan itu, anak perempuan itu kalau tidak salah melahirkan 70 nabi kalau. Milih di sampean. Anak laki-laki sing pokok sambung nasabe tapi belunat. Ayo milih yang mana? Karena menentukan. Ya. Kiai Muhammad Murtado itu selalu pesan, hati-hati kalau cari perempuan. Karena perempuan itu wadah. Sebaik apapun orang laki-laki, baik ilmu atau nasabnya. Tapi kalau kebetulan istrinya itu jelek, anaknya kebanyakan ikut tidak baik. Karena apa? Selama 9 bulan dimong di sini. Ya, itu sudah apa? Memorinya anak itu sudah nerima gitu loh. Kejelekan seorang istri. Wis geloken wis ndi ana wong gede hebat, pasti ibu hebat. Itu pasti bisa. Tidak mungkin. Lek bapaknya rodok belehar-belehar ya sih mungkin sih ya. Masih mungkin. Tapi kalau bapaknya hebat, ibu belehar wis. Ayo kiai di sini wis yang gede. Nikah sama siapa ya? Dari Persik misalnya. Tapi tidak mau tobat dari Persik Pacet gitu. Saya yakin anaknya. Ya, goyang, lahir goyang. Tidak mungkin baca kitab. Ya, ini. Anal maut alladzi akhrabat duar. Ya. Anal maut afraqa bainal akhwal akhwat. Akulah adalah kematian yang akan memisahkan saudara-saudara, laki-laki perempuan. Ya. Kadang tengah-tengah sayangnya ya. Senang punya saudara cuma berdua. Harus mati saudara. Ya. Anak cuma satu. Kadang harus mati anak. Wa anal maut alladzi akhrabat duar wal qusur. Ya. Aku adalah kematian yang akan membuat kosong ya, rumah-rumah atau kampung-kampung atau istana-istana. Ya, kalau kita ya kampung mungkin ya seperti kampung di mana itu yang kena kelahar di mana itu yang kemarin itu di Lumajang itu ya, semua penduduknya mengungsi. Kematian itu akan membuat kosong rumah-rumah, kadang rumah itu dan mati semua. Lihat itu ada di YouTube itu rumah yang sangat mewah, ya, ada mobil sangat mewah, itu sampai terbengkalai. Kemana? Orangnya kecelakaan satu mobil satu keluarga kosong. Istana pun bisa kok. Istana sampai rusak dulu. Ya banyak istana-istana di sini karena peperangan atau apa semuanya mati raja-rajanya. Mana? Habis. Ya. Nah ini wa anal maut alladzi amarul kubur. Ya. Membuat kosong rumah-rumah, kampung, ya, istana. Tapi kematian itu akan semakin ramai, membuat ramai kuburan. Makanya siapa itu ada ulama Malik bin Dinar apa Ibrahim bin Adham itu saya lupa itu. Yang kemarin kita ngaji di Uspur itu kapan? Kan ada orang tanya. Aku tanya, gimana ada keramaian di sini? Tanya tentang keramaian, dituntun, dibawa nang kuburan. Akhirnya dipukul. Ya.
Orang ya karo itu biasanya orang yang lagi haliyahnya wali itu kadang ketika fana ya begitu itu. Ya. Jadi beliau ditanya tentang keramaian, bukan ingat pasar ya, bukan ingat mall, tapi keramaian itu adalah kubu, wah bangunan top itu, ya, karena itu rumah yang dituntun dikira orang itu lihat baik, tidak tahu kuburan, tapi tidak marah, dipukul nggak mah, itu kiai dulu. Kalau kiai sekarang jangan dipukul nanti kamu, ya, dilaknat. Wah, 7 turunan ini ya. Saya akan mau cerita orang yang kiai yang betul-betul kiai pernah dipukul sampai luka, sampai beliau sakit lama, yaitu Mbak Ali Maksud, termasuk gurunya Pak Yasin ini. Ya. Dan tidak boleh dendam, anaknya santri tidak boleh dendam, tidak boleh membalas. Beliau langsung memaafkan orang yang dipukulnya pakai linggis loh ya. Pukulnya pakai linggis. Ya, makanya saya tidak berani mengikrarkan diri sebagai seorang kiai, itu saya tidak berani. Khawatir diberi cobaan sama Allah. Kullu mudda'in tahanun, ya. Ya. Ya orang-orang itu, coba. Kita itu tidak cari popularitas, nyoba yang ngaji itu sepi. Kira-kira masih mau ngaji apa enggak kira-kira itu? Ya, coba. Bisa 4-2 mau ngaji apa enggak itu? Yuk, coba di Masjid Jami di India itu ya. Ya, coba. Saya ingin tahu itu. Mau habis ngaji kali papat. Loh, kok libur jadi? Ya, yang ngaji sisa 4 jadi. ini katanya enggak perlu. Hati-hati, kullu mudda'in tahan. Ya. Saya cuma cerita, ingin mendapatkan berkah. Saudara saya sendiri tidak mau, ya, nggak berani. Ini siapa yang nggak marah kalau itu dipukul ya? Wong sekarang disindir saja, cuma lewat lisan, tidak terasa sakit, tidak apa. Mau kita marahnya sudah luar biasa. Yes. Wa anal maut alladzi atlubukum wa adlabakum wa adrakakum. Lau kuntum fi burujim musyayyada. Aku adalah kematian yang akan terus memburu kamu walaupun kamu itu bersembunyi di benteng yang sangat kuat. Ya. Rumah besar. Wah. Cor-corannya luar biasa, besinya itu waduh bukan 12 lagi ya. Kayak lengan ini ya. Anti gempa. Waduh. Terus anti petir, waduh sembarang wis. Setelah mapan kuncinya besar-besar, kasih pagar. Pagarnya tinggi. Ada apa? Ada itu di atasnya itu apa? Kawat berduri ya. Kawat berduri kalau dulu orang-orang tua kayak beling, nggak ada kawat berduri. Kawat berduri, waduh. Pintunya luar biasa, digembok lagi. Ya. Kurang puas, harus ada satpam. Wah, satpam sih kurang bahaya, kurang ada anjing. Setiap pojok ada anjing. Ya. Ternyata kalau kematian, tidak bisa. Ya. Maka kata apa? Sebagaimana yang dikatakan oleh Syekhunal Dangdut Haji Romai Rama itu ya. Suatu saat pastikan datang tereng. Saat-saat paling menakutkan. Sang malaikat pencabut nyawa. Ya. Ya Allah, ya. Kalau kita beramal husnudzon dengan Allah, kita hadapi dengan asik husnudzon kepada Allah. Terlalu takut betul, takut tak nyambut kawin. Ya, salawi sepi bisa di pasaran. Ya. Ya. Walayab ko makhlukun illa yadzukuni. Dan tidaklah tersisa
makhluk yang ada di alam semesta ini kecuali merasakan kematian. Ya, sampean kan sudah sering mendengarkan pengajian bagaimana ya tentang sakitnya kematian itu ya. Sampai pernah Nabi Isa kalau tidak salah itu waktu ditantang oleh orang ya orang kafir untuk mengeluarkan mukjizatnya itu kan akhirnya orang yang dikubur zamannya Nabi Nuh itu dibangunkan ya, ribuan tahun. Mayat yang dihidupkan lagi oleh Nabi Isa ini mengatakan bahwa sakitnya kematian itu sampai ribuan tahun itu masih terasa. Ya. Makanya aslinya memang kematian itu sakit. Biosnya apa? Biosnya itu ketika orang mati yang soleh itu diperlihatkan surga. Itu bios itu. Yang membuat ketika ditarik ruhnya itu dia merasa asik. Gak peduli. Ya. Itu pernah itu apa? Ya buyut saya. Namanya Mas Hayatun. Mas Hayatun. Ya. Ya saya tidak nututi apa misanan sama buyut saya, bukan langsung. Orangnya bagus, masya Allah, sabar, dermawan. Ya masih ada pautan nasab keturunan daripada Mbah Salah. Ketika beliau menghadapi sakaratul maut, itu tersenyum. Ya, Pak Desa ya waktu itu kita yang dia ngomong sendiri. Nak, opo iki nak? Kok apik nak? Opo iki nak? Kok apik nak? Wah kayak kembang nak. Opo nak? Kok apik nak? Ya, asik gitu. Akhirnya beliau opo iki kok apik? Opo iki kok apik? Kok seneng iki? Kok indah di endi iki? Itu bios itu. Ya. Kalau tanpa dibius, waduh ya. Bayangan kita itu tidak dibius, mau dibelen nang wong iku ngerine ya apa ya. Ya, biusnya kita itulah melihat orang mukmin ya. Mudah-mudahan kita dibius oleh Allah, diperlihatkan seperti Sayyidah Asia istrinya Fir'aun itu ya. Ya, akhirnya qala rabbibni li baitan fil jannati itu. Akhirnya dilihatkan rumahnya di surga. Ketika disiksa oleh Fir'aun, beliau tidak terasa, tersenyum, asik gitu ya. Itu bius. Makanya katanya kan bius itu begitu. Istri saya waktu melahirkan sabuk itu kan di operasi itu. Jadi kita bius itu masuk, ya asik katanya lihat kayak di taman-taman, tidak terasa. Ya Allah, ya itulah. Jadi kematian itu namanya lisanul hal. Artinya kematian itu sebenarnya setiap saat, bukan setiap hari, setiap saat itu dalam lisanul hal. Lisanul hal itu begini, bukan lisanul makol. Lisanul makol kan saya ngomong. Lisanul hal itu begini, misalnya sampean tidak punya uang, misalnya ada orang yang lapar, tidak minta, tapi lihatnya lemes, tanya-tanya, anu apa, menggambarkan ini pingin dikasih ini kematian ini mengumumkan setiap saat itu kan sudah sebenarnya kalau kita berpikir setiap saat kita itu dipanggil oleh kematian. Hati-hati, aku yang akan memisahkan kamu dengan istri kamu. Hati-hati, aku yang akan memisahkan dengan kekasih kamu. Hati-hati, aku yang akan memisahkan kamu dengan saudara-saudara kak. Itu adalah sebenarnya terus mengganggu. Tapi gimana kita kok tidak bisa terdengar? Karena apa? Karena katanya Asy-Syaikh Haji Roma Irama, yang buta mata hati, yang tuli pendengaran. Ya kita punya hati, tapi kayak apa? Bal adol, mulai kekalangan bibalhum
anzur. Mereka itu seperti hewan, bahkan lebih tersesat. Ya. Jadi artinya apalagi kata ketika orang mati Rasulullah bersabda, kafabil mauti itu. Cukuplah kematian itu sebagai itu peringatan. Ya, artinya kan iya ini saya nunggu giliran. Saya nunggu giliran. Makanya ada satu syair, tamurru binal ayyamu tatra. Tamurru binal ayyamu tatra wa innama tusaku ilal adjasi wal ainu tanduru. Bahar apa yang tawil lah namanya. Ulun mafailun faulun mafailun. Tamurru bilal ayyamu tatra. Hari-hari itu melewati kita perlahan-lahan. Sekarang apa? Ahad, besok Senin, Selasa, Rabu. Ya. Wa innama nusaku ilal ajdati wal ainu tanduru. Hanya saja lewatnya hari-hari yang perlahan itu hanya menggiring kita untuk terus selalu mendekatkan kita kepada liang kubur wal ainu tanduru. Mata kita melihat. Artinya apa? Orang-orang di sekitar kita itu. Ya, dia itu lahir tahun berapa? Oh, tahun 70. Oh, sekarang berarti dia mati umur 50. Nah, itu kan berarti mulai 70 itu berakhir, hari-hari itu menyeret dia mendekatkan diri kepada liang kubur. Kita juga begitu. Ya, saya Pak Yasin ini bisa umur 50 Pak Yasin 50 lebih. Wah, ini tinggal berapa ini? Ya, tinggal berapa langkah ini. Itu berarti kan kematian itu memanggil setiap saat. Memanggil-manggil kita. Tergantung kalau kita tuli, itu tidak peduli dengan panggilan tersebut. Ya mudah-mudahan mata hati kita, telinga hati kita itu semua dibuka oleh Allah. Bisa melihat, bisa mendengar. Ya, seruan-seruan kematian tersebut. Ya, mudah-mudahan ya ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Ya. Terus kita beramal yang baik, ya, seraya berhusnudzon kepada Allah, bahwa kita husnudzon amal kebaikan kita itu kita husnudzon bukan mengandalkan diri, lain loh ya, bahwa itu husnudzon Allah menghendaki kebaikan atas diri kita. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fa'fa'na bi barakatihim husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqati wa mu'afatim minal fitani. Rabbi fa'fa'na katihim wa dinal husna bi hurmati wa amitna fi tariqati wa mu'afatim minal fitani. Rabbi fa'fa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqati wa mu'afatim minal. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudiuka ma 'allamtani wardudhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudiuka ma 'allamtani wardudhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudiuka ma 'allamtani wardudhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Al-Fatihah.